Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih sebab Engkau memberi kami kesehatan, kekuatan, kesempatan malam hari ini boleh bersama-sama memuji Tuhan, bersekutu dengan kawan-kawan, mendengarkan kesaksian, dan juga mau belajar firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang lemah, terbatas, dan hina-hina ini Tuhan. Jadikan dia saluran berkat buat kami sekalian. Dan siapkan hati pikiran kami dalam kelelahan kami sepanjang hari, ya Tuhan. Kami minta kekuatan baru supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Ya Roh Kudus, Engkau yang menerjemahkan firman-Mu ke dalam kebutuhan kami masing-masing, dan kami boleh dikuatkan untuk bisa melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Silakan duduk saudaraku yang kekasih. Senang sekali malam hari ini kita bisa berkumpul lagi dan belajar bersama-sama. Malam hari ini saya ingin mengajak kita memikirkan sebuah tema, yaitu bagaimana mengabarkan Injil dengan efektif. Sebelumnya izinkan saya bertanya, menurut saudara kenapa kebanyakan orang Kristen tidak mengabarkan Injil? Takut? Ya, mungkin. Khawatir? Takut ditolak? Ya. Apalagi? Hah? Acuh tak acuh, tidak peduli, ya. Sebab mungkin kurang memikirkan keselamatan orang lain, ya. Atau tidak tahu caranya mungkin, ya. Sehingga dia nggak siap untuk bisa mengabarkan Injil, atau tidak ada yang memotivasi dia, yang mendorong dia dalam mengabarkan Injil. Atau ada orang yang juga udah tahu caranya, sudah ikut seminar, sudah belajar, tapi tidak mau melakukannya. Ada juga yang begitu, ya. Mungkin tadi karena takut, karena khawatir, ditolak, atau malas, atau lalai, atau keenakan mungkin. Ya, hidupnya terlalu nyaman, banyak alasan, ya. Nah, kalau semua hal itu yang tadi kita sebutkan dikembalikan kepada saudara-saudara, saudara ada pada posisi mana? Saudara seorang yang bermotivasi dalam mengabarkan Injil, yang rindu mengabarkan Injil, membagikan keselamatan, atau saudara salah satu seperti yang disebutkan tadi. Pertanyaan kedua, apa akibatnya kalau orang Kristen tidak mengabarkan Injil? Nah, menurut saudara, apa akibatnya kalau orang-orang Kristen tidak mengabarkan Injil? Hah? Kekristenan tidak berkembang, tidak bertumbuh. Bahkan seharusnya gereja atau orang Kristen yang tidak mengabarkan Injil itu membuat kekristenan bisa mati. Seperti Eropa misalnya disebut dengan post-Christian era sejak abad 18-19. Sebelum abad 20 saja Eropa makin merosot sebab tidak ada yang mengabarkan Injil. Ya, lama-lama gereja jadi mati. Orang Kristen jadi tidak efektif sama sekali, tidak produktif sama sekali. Apalagi akibatnya? Orang Kristen mungkin hidupnya egosentris. Kita masuk ke dalam budaya yang sangat individualistik, hanya memikirkan diri sendiri, ya, dan tidak berani atau tidak mau memikirkan kepentingan orang lain. Egosentris, hanya berkisar pada diri sendiri saja. Apalagi akibatnya? Secara spiritual akan mengalami kekeringan rohani. Ya. Bayangkan kalau pohon yang harusnya berbuah tidak pernah berbuah, ya, pohon yang mandul. Menurut firman Tuhan, pohon yang sedemikian akan ditebang. Atau pengalaman keselamatannya perlu diragukan. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan yang lebih serius. Ya. Sebenarnya sungguh gak orang itu mengalami kasih Kristus, mengalami
keselamatan dari Tuhan? Kalau ya, kenapa dia tidak punya hati untuk menceritakan kepada orang lain? Seperti kalau saudara pergi makan enak di restoran, atau mendapat sesuatu yang wah gitu ya, entah dapat bonus, dapat lotre, ya, dapat pekerjaan baru, dapat cucu baru, kita cerita kepada orang lain, iya, kita share kan. Nah, kalau benar keselamatan itu begitu berharga, keselamatan itu begitu bernilai dan sungguh-sungguh dialami oleh si pribadi itu, bukankah ada sebuah paling tidak ya percikan api gitu ya dalam hati, dalam pikiran untuk pengen cerita kepada orang lain. Nah, saya harap semua ini, dua pertanyaan ini mulai merangsang pikiran kita dan hati kita untuk memikirkan bagaimana mengabarkan Injil dengan efektif. Nah, sebelum saya ke Indonesia itu, saya ingat Agustus 12, nanti saudara bisa lihat di YouTube, saya sudah membahas kenapa kita harus mengabarkan Injil. Nah, itu berbicara soal motivasi. Why? Kenapa? Itu bicara soal alasan-alasan yang kuat yang harusnya mendorong kita mengabarkan Injil. Untuk menyegarkan pikiran kita, saya singgung sedikit. Ada 4 hal di situ, 4 alasan yang memotivasi kita, mendorong kita untuk mengabarkan Injil. Yang pertama, perintah dari Tuhan Yesus. Artinya nggak bisa ditawar, perintah. Yang kedua adalah kehendak Bapa di sorga. Jadi kalau saudara pengen melakukan kehendak Bapa, kabarkan Injil. Yang ketiga adalah permintaan dari orang mati. Jadi orang yang sudah mati bisa punya permintaan. Salah satu permintaan orang mati apa? Kabarkan Injil kepada orang yang masih hidup. Ya, kalau orang mati saja tahu meminta, masa orang hidup tidak ya? Keempat, kewajiban orang Kristen. Kalau you benar-benar orang Kristen yang asli, pasti ada rasa kewajiban, tanggung jawab untuk bercerita dengan Injil. Nah, itu semua adalah fondasi mengabarkan Injil, basis kita untuk mengabarkan Injil. Dan fondasi ini juga menjadi sebuah motivasi yang drive kita, yang mendorong hati kita untuk mengabarkan Injil. Dan malam ini saya ingin bagikan bagaimana setelah kita belajar mengapa, kita akan belajar bagaimana mengabarkan Injil dengan efektif. Yang pertama, Matius 10 ayat 16. Matius 10:16, Tuhan Yesus memberikan sebuah cara kepada kita untuk mengabarkan Injil, yaitu cerdik dan tulus. Demikian firman Tuhan, Matius 10 ayat 16. Lihat, kata Tuhan Yesus, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini cara yang pertama. Cerdik dan tulus. Nah, konteksnya adalah perkataan dan nasihat Tuhan Yesus kepada para murid ketika mengutus mereka untuk menghadapi dunia yang akan dilayani dan diinjili. Yesus mengatakan, aku mengutus kamu pergi ke dunia. Itu ibarat domba di tengah-tengah serigala. Saudara bisa bayangkan nggak, ini pengutusan yang sangat kejam. Sangat-sangat kejam, sebab seekor domba ditaruh di tengah-tengah serigala. Tapi saudara jangan mengerti, bukan seolah-olah Yesus itu kejam. Bukan. Yang kejam itu dunia. Dunia tidak bersahabat, sebab dunia itu gelap. Sekarang kamu mengerti kenapa orang-orang gelap membenci terang. Jadi jangan heran kalau saudara mengatakan, Pak, heran ya, saya sudah jadi orang Kristen, kita berbuat baik, berbuat benar, tapi kita gak disukai ya. Bisa terjadi sebab kamu terang. Di mana ada orang gelap suka terang? Gak ada. Ya, silo dia, ya, katanya silo, kata Pak Indra. Jadi saudara, kalau menghadapi dunia yang sulit, dunia yang tidak bersahabat, dunia yang kejam, dunia yang menolak, dunia yang menghina, yang mengejek, yang meremehkan kamu, pikir ayat ini. Oh ya, ini berarti betul yang Yesus bilang. Saya ibarat domba di tengah-tengah serigala. Sebuah pengutusan yang kejam, tapi bukan berarti sebuah misi yang gagal, bukan. Walaupun kejam,
Walaupun kelihatan sangat-sangat sulit dan sangat berat, bukan berarti misi ini, utusan ini gagal. Sebab apa? Sebab Yesus memberikan cara yang efektif. Cara yang pasti berhasil. Yaitu apa? Kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi ada kombinasi di situ. Kombinasi yang unik antara cerdik dan tulus. Bagaimana kalau hanya cerdik tapi tidak tulus? Itu jadi licik. Itu sama dengan dunia, sama dengan ular yang licin, yang jahat, yang licik, yang menipu, ya, yang melakukan persis seperti orang-orang dunia. Jangan seperti itu. Bagaimana kalau tulus tapi tidak cerdik? Kamu jadi bodoh, jadi bulan-bulanan, diinjek-injek, dihina, ya, dan kemudian dianggap tidak bernilai. Jangan tulus tok, jangan cerdik tok, tapi cerdik ditambah dengan tulus. Sebuah kombinasi yang sangat-sangat unik, sangat-sangat membutuhkan hikmat dari Tuhan plus kekuatan, kejujuran, ketulusan dalam memegang firman Tuhan. Nah, gampang sih, saya kasih contoh. Katakanlah ada seorang temanmu yang bukan Kristen, entahkah Muslim, entahkah Buddhis, entahkah Hindu, dia bertanya sama kamu, ya, teman kamu, dia bilang, menurut kamu, ya, orang Muslim itu, atau orang Buddha itu, atau orang Hindu itu, kalau mati masuk surga apa neraka? Sulit. Hah? Sulit ini jawabnya, betul nggak? Kamu bilang masuk neraka, besok datang serombongan bakar kampung kamu, rumah kamu kena hukum penistaan agama, right? Kamu bilang masuk surga, kamu tidak cocok dengan hati nuranimu. Sangat-sangat sulit. Ini sebuah pertanyaan yang bisa membahayakan dalam konteks Indonesia misalnya, kan? Bagaimana kamu bisa menjadi seorang yang cerdik tapi juga sekaligus tulus dalam menghadapi pertanyaan seperti ini? Nah, di sini butuh hikmat dari Tuhan. Tulusnya apa? Tulusnya itu kamu harus jujur mengatakan bahwa maafkan saya ya, kalau you tanya saya soal Islam, soal Buddhis, soal Hindu, saya bukan ahlinya. Sebuah kejujuran mengakui apa? Aku tidak mengerti jelas agamamu. Aku bukan ahli soal agamamu. Artinya aku tidak mau membahas soal agamamu. Aku tidak mau menyinggung agamamu. Ini membuat kamu menghindari perdebatan yang tidak perlu, menghindari tuduhan yang tidak perlu, menghindari pelanggaran hukum yang tidak perlu. Memang kamu gak ahli kok, kan jujur, memang kamu ahli, ya kan? Aku juga gak ahli, walaupun kamu mungkin pernah belajar tentang agama lain. Tapi kita akui saja, kalau soal agamamu, aku bukan ahlinya, jangan tanya saya. Artinya, ya, dengan kata lain, aku tidak mau membicarakannya. Lalu kamu tambahkan cerdiknya, Pak. Tapi kalau kamu punya 5 menit, izinkan saya menceritakan apa yang saya percaya. Maka kamu ceritalah tentang Injil dengan 5 menit itu. Kombinasi antara tulus dan cerdik. Ketulusan membuatmu menghindari perdebatan yang tidak perlu, menghindari perselisihan, menghindari menyinggung perasaan orang lain. Tapi kecerdikan membuatmu kemudian mengembalikan pembicaraan kepada Injil. Sebab ingat, fokus kamu adalah memberitakan Injil. Fokus kamu adalah memberitakan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, ini sebuah contoh bagaimana kombinasi antara tulus dan hikmat adalah sebuah cara yang sangat efektif, sehingga kamu selalu konsentrasi kepada Injil keselamatan yang diberikan oleh Tuhan.
Oke, saudara, cara yang kedua adalah menguasai diri dan sabar. Ayatnya ada di 2 Timotius pasal 4 ayat ke-5. Demikian firman Tuhan, 2 Timotius 4 ayat ke-5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekabaran pemberita Injil, pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudara, 4 kali lah di situ. Kuasailah, sabarlah, lakukanlah, tunaikanlah. Ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada muridnya, Timotius, anak didiknya. Sebenarnya di ayat yang kedua dan 1 dia udah menyinggung ya bahwa apa? Beritakanlah Injil. Baik atau tidak baik waktunya. Jadi saudara, paling baik itu memberitakan Injil pada Natal atau Paskah? Hah? Natal atau Paskah? Bukan hanya Natal dan Paskah, saudara, setiap hari sebenarnya kan? Karena dibilang baik atau tidak baik waktunya, ya kan? Ada orang bilang, Pak, aduh 2024 pemilu loh Pak. Pemilu itu jangan pulang ke Indonesia Pak, itu bahaya pengabaran Injil kita keliling-keliling. Nah, jadi kapan waktu yang paling cocok mengabarkan Injil? Pemilu atau bukan pemilu? Pas ada kampanye atau gak ada kampanye? Gak ada batas, saudara. You tidak tahu kapan kesempatan ditutup. Nah, di ayat kedua sudah disinggung, demi firman Tuhan, demi kedatangan Kristus yang kamu tidak tahu, beritakanlah Injil. Itu udah pakai lah di situ. Baik atau tidak baik waktunya. Jadi gak ada bilang, oh iya ini musim baik kita kabarkan Injil, ini musim gak baik. Gak ada musim baik atau musim gak baik ya. Sebab jiwa itu setiap berapa detik saat manusia mati di bumi, 5 atau 6 detik. Jadi kalau saudara iseng-iseng ya gak ada kerjaan, saudara mau tahu ini manusia di bumi mati berapa, saudara hitung aja ya. Antara tiap 5 detik sampai 6 detik, keok 1, keok 2, keok 3. Ini jiwa. Kabarnya ini soal jiwa, jadi gak ada waktu baik atau tidak baik. Setiap waktu mengabarkan Injil. Nah, itu diulang lagi di sini di ayat ke-5 dengan 2 lah. Lakukanlah pekabaran Injil, tunaikanlah tugas pelayanan. Jadi ini sebuah perintah yang memang tidak bisa ditawar. Lalu caranya, setengah ayat 5a di situ Rasul Paulus mengatakan apa? Kuasailah dirimu, itu cara yang efektif. Dan sabarlah menderita. Nah, saudara, 2 hal ini, kuasailah dirimu dan sabarlah ini adalah dua-duanya buah Roh Kudus. Rasa yang ke-9, penguasaan diri, dan rasa yang ke-4 itu adalah kesabaran. Jadi 2 hal ini, kesabaran dan penguasaan diri, adalah produk dari Roh Kudus. Artinya kamu gak bisa beli di supermarket, kamu gak bisa minta dari pendetamu, kamu gak bisa pelajari dari kehebatan dirimu sendiri, dari buku, dari para ahli, tidak. Kamu harus minta dari Roh Kudus. Karena memang adalah produk dari buah roh. Nah, ada perbedaan antara 2 ini. Menguasai diri itu soal internal. Menguasai diri, internalnya kamu secara ke dalam. Sikap kamu, pemikiran kamu, perasaan kamu, pengetahuan kamu, perkataan kamu, ya, perbuatan kamu, itu adalah soal penguasaan diri. Dalam pekabaran Injil kita perlu perhatikan ini. Secara internal, kita harus bisa menguasai pikiran, perasaan, perkataan, sikap kita, tutur kata kita. Jangan sampai jadi batu sandungan. Ini sangat-sangat penting. Semua hal yang secara internal itu harus menjadi sebuah pintu untuk masuk kepada Injil. Jangan menjadi penghalang. Nah, ini internal perlu sangat-sangat diperhatikan. Selalu pikirkan, Tuhan tolong saya, Roh Kudus tolong saya, supaya secara internal pribadiku ini bisa menjadi sebuah pintu untuk masuk
berkomunikasi Injil. Nah, sebaliknya, sabar itu soal eksternal. Eksternal, waktu menghadapi orang lain, menghadapi dunia, menghadapi tekanan, cemoohan, ya kan, ejekan, hinaan, penolakan, itu kamu butuh apa? Kesabaran. Jadi yang satu internal harus siap, kedua waktu menghadapi yang di luar eksternal kita juga harus siap. Itu dengan apa? Kesabaran. Nah ini kombinasi lagi, saudara melihat. Ya tadi cerdik dan tulus ini internal dan eksternal. Sangat penting. Jadi waktu menghadapi tekanan-tekanan pressure dari luar itu, kita harus berkata kepada diri sendiri, berkata kepada Roh Kudus, tolong saya Roh Kudus, supaya saya sabar. Walaupun sudah tidak bernama sabar, tapi tetap harus belajar sabar. Ini nggak gampang, ya, nggak gampang. Ya, jangan cepat marah. Jangan cepat tersinggung walaupun Injil ditolak, tamunya dihina, ya. Ada yang bahkan teman saya mengabarkan Injil pernah diludahi. Jangan marah. Ya. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, jangan benci, jangan dendam. Ya nggak gampang, ya. Tetap sabar, itu sangat-sangat sulit. Nah, seorang teman saya dia pernah cerita, suatu hari dia bawa anaknya main ke taman di sini daerah Los Angeles, di downtown mungkin. Di taman, salah satu taman, dia lihat ada seorang Indonesia, pembantu rumah tangga yang juga mungkin bawa anak tuannya untuk main. Jadi ngobrol-ngobrol, ternyata ini pembantu belum percaya Tuhan Yesus. Jadi teman saya ini mencoba mengabarkan Injil, cerita tentang Yesus, cerita tentang gereja. Baru 2 kalimat atau 3 kalimat langsung ditunjuk sama si pembantu itu. Kamu jangan coba-coba cerita Yesus sama saya. Kamu jangan coba-coba cerita gereja sama saya. Kamu kira saya tidak tahu? Saya ini sudah hampir 20 tahun di LA. Sudah terkenal. Kalau gereja-gereja Indonesia di Los Angeles itu, orang-orangnya itu cuma 2 ciri khasnya. Pertama suka gosip, kedua suka berantem. Betul nggak coba? Bayangkan kamu ngabarin ini langsung disodok dengan pertanyaan begitu. Betul nggak coba bilang gereja Indonesia di LA pecah-pecah? Betul nggak banyak gosip, banyak musuhan, berantem di gereja, bikin malu. Sekarang kamu mau cerita Yesus sama saya, mau cerita gereja, jangan coba-coba ya. Nah saya tanya, kalau kamu adalah teman saya itu bagaimana kamu respon? Kira-kira saudara ikut berantem gak sama dia? It's not easy, right? It's not easy. Sikap yang sedemikian ya, atau apa, tantangan, challenge yang sedemikian ini menantang dua-duanya secara internal dan eksternal, betul gak? Ada pressure dari luar yang harus kamu berkata, Tuhan tolong saya sabar. Tapi juga sekaligus, Tuhan tolong saya penguasaan diri, betul gak? Ini sekaligus loh, dua-dua diuji. Kamu secara eksternal dan secara internal. Saya tanya teman saya, lalu kamu gimana respon? Dia bilang, saya jadi membisu, gak tahu mau ngomong apa. Ya. Jadi dia mundur, dia tahu, maaf ya, si hilang. Nah kalau kamu mau gimana? Saya pernah menghadapi hal yang sama di Jakarta, di Kelapa Gading. Suatu hari saya diajak teman saya makan. Nah waktu makan itu, dia bawa seorang teman, wanita, yang ternyata Buddhis. Jadi ngobrol-ngobrol saya tahu dia agama Buddha. Jadi saya injili dia, saya cerita, sampai selesai. Cerita tentang Yesus, cerita tentang kebangkitan, kenapa saya percaya Tuhan Yesus, ya, tentang Yesus mati di salib. Pokoknya fokusnya Yesus mati menggantikan saya dan dia bangkit lagi. Itu yang membuat saya percaya Tuhan Yesus. Dia bilang gini, Pak tahu nggak? Semua yang Bapak cerita saya sudah tahu. Ini teman lo makan bareng lo. Itu udah habis makan. Semua saya sudah tahu Pak. Saya itu sekolah Kristen sejak SD Pak. Sejak SD sampai saya kawin. Dan saya kasih tahu Bapak,
Saya juga kawin dengan seorang suami yang ngaku Kristen. Dan mertua saya juga ngaku Kristen. Tapi sorry, saya tidak akan pernah jadi orang Kristen. Loh, kenapa? Saya bilang. Saya respon, kenapa? Lalu dia mulai cerita sambil nangis. Dia bilang suaminya sering pukul dia. Ini sulit sekali. Seorang Buddhis menikah dengan Kristen, tapi suaminya Kristen palsu. Dalam hati gue, Tuhan tolong, gimana ini jawabnya? Saya sering dianiaya, Pak. Mertua saya juga, aduh. Dia mulai nangis keluar dan undang-undang. Saya biarkan dia nangis. Cerita-cerita semua kejahatan mertuanya, suaminya, perlakuan yang tidak baik. Padahal dia bilang tiap minggu ke gereja. Itu apa? Ini yang disebut tadi ya, menjadi batu sandungan itu. Dan hati saya berdoa, Tuhan ini gimana lanjutin ini ya, sulit sekali ini, bagaimana? Dia benar-benar mengalami bully ya, kejahatan dari orang Kristen yang ngaku Kristen dan adalah suami dan mertua. Sampai dia selesai nangis, saya lanjutin. Tuhan beri saya hikmat. Saya bilang, Bu, saya hari ini tidak menghakimi suamimu dan mertuamu. Ya. Tapi maafkan saya harus bilang, suamimu dan mertuamu adalah Kristen palsu. Jadi yang kamu kawinin itu Kristen palsu, bukan yang benar. Yang menganiaya kamu itu Kristen palsu, ngaku tok, seperti kamu bilang, ngaku tok ke Kristen, ngaku tok ya, rajin ke gereja, tapi sebenarnya dia tidak sungguh-sungguh orang percaya. Saya bukan mengadili atau menghakimi, tapi menurut saya itu. Kalau orang Kristen asli nggak mungkin menganiaya istrinya, mertua nggak mungkin menganiaya mantunya. Jadi terus terang ibu, you salah kawin. Tapi maafin saya. Dan itu salah satu resiko yang hari ini kamu harus tanggung berpuluh tahun. Wah, dia makin nangis. Artinya dia setuju, dia setuju suaminya palsu. Setelah nangis saya lanjutin, saya bilang, hari ini sebenarnya saya cerita Injil. Saya tidak mau ibu menjadi seperti kayak model suamimu itu. Bukan itu tujuan saya. Atau jadi seperti mertuamu yang jahat gitu. Bukan. Jangan seperti itu. Ya, di dunia ini banyak yang palsu, tapi saya kabarkan kabar baik ini agar ibu jadi yang asli. Saya gak menyuruhmu jadi orang Kristen, saya cuma mengabarkan bahwa Yesus Kristus mengasihi kamu. Tuhan Yesus gak pernah menyakiti kamu, gak pernah hutang sama kamu, gak pernah tidak adil, gak pernah menolak kamu, gak pernah menghina kamu. Walaupun kamu terus menolak, dia tetap mengasihi. Jadi singkat cerita, di dalam kesedihan dia itu, saya masukkan lagi Injil. Fokus kepada Kristus, bukan kepada manusia, bukan kepada Kristus. Puji Tuhan. Nah, hari itu dia menerima Tuhan Yesus dengan menangis. Saya bilang, kamu pulang. Kamu jadi orang Kristen asli di rumahmu. Mulai dari kamu. Kamu seperti lilin yang bercahaya di tengah-tengah kegelapan keluarga. Bisa enggak? Jangan benci, jangan dendam, jangan marah. Kamu harus tahan dan mulai doakan mereka. Saya kasih dia buku, saya kasih dia bahan info. Habis itu saya nggak ketemu, saya nggak tahu ya. Kalau pas ibu lagi nonton video ini, saya harap menjadi orang Kristen yang sudah bisa memenangkan suami dan mertua. Bisa, saudara, sulit tapi bisa. Kita harus tetap mengabarkan Injil, fokus kepada Kristus, bukan kepada manusia. Bukan kepada manusia. Saya terakhir pulang Indonesia juga ada satu yang bilang, wah, Pak, Amerika katanya sudah begini-begini, wah, semua gereja itu sudah liberal. Jadi sudah mulai negatif. Saya bilang, enggak semua. Ada
mungkin lebih 50% liberal. Tapi yang benar-benar yang memegang firman Tuhan, yang Injil juga masih ada. Ya. Di mana-mana ada yang palsu kok. Jadi jangan gara-gara ada yang palsu, gereja-gereja yang ngawur, lalu kamu akhirnya jadi antipati. Itu juga sikap yang salah. Jadi kita harus membelokkan kepada jalur yang ada. Oke? Yang ketiga, berharap pada kuasa Roh Kudus. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 8. Berharap pada kuasa Roh Kudus. Demikian firman Tuhan, Kisah para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ini adalah perkataan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Sebelum Yesus naik ke sorga, dia menjanjikan setelah dia tinggalkan murid-murid akan mengutus Roh Kudus tinggal di dalam semua murid, tinggal di dalam semua orang percaya itu selama-lamanya. Nah, ini indahnya. Ini indahnya orang-orang Kristen yang asli, yang ditemani oleh Roh Kudus. Dan indahnya Roh Kudus akan memberi apa? Kuasa. Nah, bahasa aslinya kuasa di situ adalah dunamos, yang artinya dinamit, seperti bom. Kalau kamu sungguh-sungguh ada Roh Kudus, ingat, kuasanya seperti bom, artinya kecil, tapi bertenaga kuat. Kecil tapi berdampak besar, itulah Roh Kudus. Ya. Dialah yang akan menolong kamu menjadi saksi mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Jadi dimanapun di bumi ini kita bisa mengabarkan Injil. Dimanapun yang dinamanya bumi ini adalah tempat kita mengabarkan Injil. Jadi saudara jangan membatasi lokasi, sebab kehendak Tuhan tidak dibatasi oleh lokasi. Wah, Tuhan saya mengutus saya harus diinjili hanya di sini. Saya khusus ya di daerah sini saja. Enggak, di mana saja Tuhan taruh kamu bisa. Ya. Bukan tergantung lokasi, sebab dikatakan sampai kepada ujung bumi. Roh Kudus yang akan menolong. Jadi tugas kita adalah apa? Memberitakan, itu saja. Tugas Roh Kudus adalah membuat orang itu percaya. Jadi bukan tugasnya kita. Ya. Jadi kamu jangan ada sebuah ambisi harus. Nah, ini jadi itu yang akhirnya orang-orang mencap ini orang Kristen ini suka kristenisasi gitu ya. Bukan, kita nggak kristenisasi. Kadang-kadang orang salah mengerti, kita bagi supermi, kita kabarkan Injil, kita bagi beras, kita buka pasar murah. Nah, mulai ada suara-suara dari pihak lain. Ini kristenisasi nih ya, pakai supermi, pakai ini, uang. Padahal bukan itu. Ya, kita cuma berbaik hati dan kemudian menceritakan Kristus. Tugas kita hanya itu, cerita. Gak harus membuat orang percaya, bukan tugas kita, tugas Roh Kudus. Kalau Roh Kudus mau bekerja, membuat dia percaya, urusan Roh Kudus. Ya. Juga jangan karena ada isu atau tuduhan kristenisasi, lalu kita gak berani mengabarkan Injil, lalu jadi mundur, salah juga. Ya. Salah juga waktu kita mengabarkan Injil dan memberikan perbuatan baik, kita tanda kutip seperti mau paksa, harus percaya, bukan itu juga. Jadi ini dua ekstrim yang kita harus hindari. Jangan dua-duanya. Tugas orang Kristen adalah hanya bercerita. Bercerita. Tugas Roh Kudus adalah membuat orang itu yakin bahwa dia butuh keselamatan dan dia perlu diselamatkan. Nah, kalau kita punya mindset seperti itu, pemikiran seperti itu, kita gak gampang kecewa. Waktu ditolak, gak kecewa kita, gak marah. Kenapa? Sebab yang ditolak siapa? Roh Kudus. Gerakan Roh Kudus yang ditolak. Suara Roh Kudus yang ditolak, bukan kamu jangan marah, jangan tersinggung, jadi jangan kecewa lalu mundur. No. Dan waktu kamu berhasil, kamu jangan sombong. Waduh, gua dong yang buat dia percaya, lu utang sama gua ya, utang keselamatan. Siapa bilang? Jangan jadi sok, bukan. Kalau kamu bisa berhasil, itu jasanya siapa? Roh Kudus, jasanya Tuhan. Dengan demikian kamu gak terjatuh kepada keangkuhan, kesombongan, dan kemudian jadi batu sandungan. Ini sangat-sangat penting. Karena kita tahu yang bekerja di dalam kita itu adalah Rohnya Tuhan. Ya. Sebab itu saudara, sebelum mengabarkan Injil, berdoa.
bersandar pada Roh Kudus. Waktu mengabarkan Injil, sambil berdoa, bersandar pada Roh Kudus. Sesudah mengabarkan Injil pun berdoa dan bersandar pada Roh Kudus. Saya selalu selesai memberitakan Injil, entah KKR, entah pribadi, dalam hati saya udah berdoa, Tuhan, Roh Kudus, tugasku selesai. Sekarang tugasmu, bukan tugasku lagi. Silakan. Biarkan Roh Kudus yang bekerja, meyakinkan dia. Mau ditolak oke, mau terima oke. Kita nggak ada tersinggung, kita tetap bisa bersahabat dengan siapa saja. Ya? Harus punya sikap seperti itu. Jadi waktu kamu doa, kamu minta hikmat supaya kamu bisa menyampaikan Injil, berbicara dengan baik, dengan benar, dengan tepat. Waktu kamu berdoa dan bersandar Roh Kudus, kamu juga belajar sensitif. Kapan kamu harus bicara, kapan kamu harus berhenti. Ini penting sekali ya. Kapan kamu harus menguasai diri, kapan kamu harus menunggu, kapan harus bersabar, dan lain sebagainya. Itu semua adalah pimpinan Roh Kudus di dalam hati saudara. Jadi aplikasinya saudara hari ini, mulai hari ini, doakan 1 atau 2 nama. Saya nggak mau saudara belajar kemudian jadi hanya di otak, tapi mulai doakan. Saya yakin di dalam keluargamu, familimu, temanmu, ya pasti ada 1 atau 2 orang yang belum percaya. Mulai doakan dia. Ini namanya sebelum mengabarkan diri, kamu sudah doakan. Ya. Mulai sebutkan nama dia, Tuhan tolonglah. Kalau nanti saya ada kesempatan bicara sama dia, Tuhan lembutkan hatinya. Siapkan dulu hatinya seperti ladang yang subur. Doakan dia dulu. 1, 2 nama. Kemudian cari kesempatan untuk cerita. Kalau udah cerita sampai selesai, sudah serahkan lagi kepada Roh Kudus. Ya, Roh Kudus, saya udah selesai cerita nih, ya, tentang salib Tuhan yang mengampuni, tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang menjamin hidup kekal. Tugasku udah selesai. Ya, mulai cerita, lalu doakan. Pak, kelihatannya saya belum nangkep nih maksudnya Bapak mau cerita apa? Saudara, pekabaran Injil yang paling gampang caranya adalah cerita tentang pengalaman keselamatan kamu. Seperti kalau kamu makan enak di restoran, kan kamu pengalaman, betul nggak? Kamu makan durian yang enak, kamu kan udah mengalami, kamu cerita dong. Oh, durian harusnya begitu, yang kering, ya, yang tebel, yang manis ada pahit dikit, ya kan? Nah, jualannya di sini tempatnya namanya Musang King, sebelahnya Musang Queen, kamu cerita dong. Karena kamu mengalami. Sama, Injil begitu, kamu mengalami kan bagaimana dulu. Jadi kalau mau cerita tentang Injil, pengalaman dulu sebelum percaya saya begini nih, ya. Saya tidak damai, saya takut mati, saya nggak tahu kalau mati saya gimana, ya kan? Saya mengalami A, mengalami B, lalu setelah saya mengenal Tuhan Yesus yang mengampuni saya, nah lain. Ada perubahan kan? Saya ada jaminan hidup kekal. Jadi sebelum dan sesudah kamu percaya, kamu cerita. It's very simple. Ya, sangat simpel. Tapi hati-hati dalam bercerita itu, kamu harus bisa membedakan berkat yang universal dan berkat yang pribadi. Ini harus dibedain. Jangan sampai kamu cerita Injil murahan. Ya, Injil murahan itu kamu ceritakan sesuatu yang relatif, lebih menonjol dari sesuatu yang mutlak. Nah, contoh, punya seorang teman di Jakarta, dia cerita suatu hari. Dia bilang, Pak, saya sedih sekali loh. Kenapa kamu sedih? Itu loh teman saya yang pertama kali saya ajak ke gereja, sangat sulit, padahal saya udah doain, saya ajak dia ke gereja, yakinkan dia bahwa Tuhan Yesus itu baik, ya kan? Memberkati hidupnya, nanti buat dia itu lancar, bisnisnya, segala macam berkat Tuhan, dia cerita. Jadi temannya tertarik, dibawalah dia ke persekutuan doa pertama kali di Pluit. Dengar khotbah, nyanyi-nyanyi, didoakan. Pulangnya saudara, dia tabrakan temannya ini, accident. Jadi begitu accident, marah besar dia kepada teman saya, kamu itu pendusta kamu ya, kamu pembohong, apa Yesus baik? Hah? Saya pertama kali ke gereja, pulangnya kecelakaan. Nah ini kan kamu bohong, kamu kan bilang
Tuhan Yesus mau memberkati aku. Ini buktinya pulang malah bawa sial dari gereja. Sejak itu gak mau ke gereja. Nah ini yang namanya Injil murahan. Salah mengabarkan Injilnya. Sebenarnya jangan kabarkan Injil kayak begitu ya. Ayo silakan datang ke IGNC, pokoknya makanannya enak, ada ikan pindang. Pertama kali makan ikan pindang, kena duri, cilaka lo. Nggak datang lagi. Ya kan? Jadi jangan kabarkan Injil murahan. Pokoknya aku diberkati, sehat, nggak pernah sakit, sakit pasti sembuh, ya kan? Nanti bisnisku lancar, ya kan? Datang IGNC, makan-makan. Waktu mau makan, problem. Ya kan? Datang dan promosi Pak Edi, pokoknya pokoknya ganteng, jangan sudah salah itu semua. Makanan enak itu bonus, itu yang relatif. Itu namanya Injil murahan, itu teologi sukses. Wah, pokoknya lancar, kaya semua. Salah. Memang Tuhan bisa memberkati secara fisik, secara materi, itu relatif, bonus. Tapi yang mutlak itu loh, yang paling penting itu salib Kristus yang mengampuni dosa. Itu universal, di mana-mana sama. Berkatnya sama kepada semua orang. Dan kebangkitan Kristus memberi jaminan hidup kekal. Ini dua tiang Injil yang gak boleh kamu abaikan. Itu dua yang mengubah hidup kamu, sehingga kamu damai, kamu tenang, kamu sukacita, kemudian kamu hidupnya lebih diberkati. Itu bonus. Ya, jadi sangat penting. Karena iblis gak senang, saudara. Ya. Kabaran Injil adalah sebuah peperangan rohani. Iblis tidak senang. Ada orang baru dibaptis, ya, pernah ketemu seorang ibu, dia mana besar. Pak Edi, aduh gimana sih saya jadi ragu sama Tuhan. Lihat, begitu saya dibaptis, dia bilang, itu pencobaan datang bertubi-tubi, terus menerus. Ini sebenarnya benar apa tak benar ini ya orang Kristen ini ya dibaptis. Dia mulai meragukan. Ya, iblis bisa gak senang. Kamu harus siapkan dia. Harus bilang, ini peperangan rohani. Begitu kamu pilih yang baik mengikut Tuhan, itu bukan berarti lancar-lancar. No, akan ada ya iblis yang terus mengaum-ngaum seperti singa ompong mengaum-ngaum, tapi ingat dia gak mungkin menelan kamu. Hanya dari luar saja ngaum-ngaum, kamu harus berani melawan dia dan pasti menang. Tapi gak mungkin gak ada masalah. Kalau gak ada masalah, justru kekristenanmu tanda tanya. Ini asli apa gak asli nih? Iblis saja udah gak mau ganggu artinya. Ya, jadi kamu harus kasih konsep yang benar. Ini adalah sebuah peperangan rohani. Bukan hal yang mudah, tapi juga bukan berarti mustahil. Ya, pasti akan menang. Kamu lihat aja abad pertama, pekabaran Injil dimulai dari berapa orang? Waktu Yesus naik ke surga, dia pesan kepada murid-murid. Dia bilang apa? Kabarkan Injil kepada segala makhluk. Jadikan semua bangsa muridku. Yesus kasih apa kepada murid-murid? Mereka dikasih modal uang nggak? Nggak ada. Kasih fasilitas nggak? Nggak ada. Kasih backing nggak? Nggak ada. Nggak ada pangkat, nggak ada jabatan, nggak ada orang-orang kuat yang backup mereka, nggak ada. Yesus cuma kasih apa? Aku menyertai kamu sampai kesudahan jalan. Itu doang modalnya murid-murid pertama, abad pertama. Aku menyertaimu. Penyertaan Tuhan itu adalah kekuatan terbesar. Penyertaan Tuhan adalah sebuah garansi jaminan pasti berhasil, walaupun sulit. Semua murid mati syahid. Semua orang Kristen abad pertama sampai keempat mengalami aniaya yang sangat berat pada zaman Roma. Tapi pekabaran ini berhasil nggak? Berhasil. Dimulai dari berapa orang? 120 orang itu Pentakosta pertama, Kisah Rasul pasal kedua. Turunnya Roh Kudus hari itu, yang hadir cuma berapa? 120 murid-murid dan pengikut-pengikut lain. Lalu berkembang. Khotbah pertama Petrus 3.000 bertobat. Khotbah kedua 5.000. Bayangkan, hanya dalam berapa minggu 8.000 apa? Terus berkembang. Sampai hari ini berapa miliar? 2,4 miliar. Kalau sepertiga orang percaya di bumi ini, 2/3 yang percaya. Orang yang percaya mungkin sebagian palsu, 2,4 miliar dari 120 orang.
Saya tanya, pekabaran Injil di zaman itu dan zaman sekarang lebih sulit mana? Hah? Lebih gampang sekarang atau lebih gampang sana? Gampang sekarang harusnya kan, betul nggak? Sebab sekarang yang percaya lawan nggak percaya 1 banding berapa? 1 banding 2. Artinya kalau semua orang Kristen yang sepertiga bumi itu bisa mengenalkan 2 jiwa, seluruh dunia mendengar Injil. 1 banding 2. Zaman itu 1 banding berapa? 120 dibanding berapa zaman itu? Gak ada populasi tercatat, katakanlah 100.000 aja, sebenarnya saya itu. Kalau 100.000 aja, banding 120 banding 100.000 saja, 1 banding 830 orang. Berarti, 1 orang Kristen harus mengabarkan kepada 830 orang, baru bisa semua mendengar Injil. Lebih sulit zaman itu. Lebih gampang masa kini. Tapi lebih giat mana coba? Ini menjadi pertanyaan besar. Mau nggak saudara, dimulai dari kita, saudara yang mendengar seminar ini, ceramah ini, pengajaran ini, saudara yang mendengar di YouTube, mau nggak mulai dari saudara, kita bertekad 1 tahun bawa 1, atau 1 tahun cerita kepada 2 orang, karena 1 banding 5. Amin. Berani ngambil tekad, Tuhan, jangan cabut nyawaku sebelum aku beritakan Injil kepada 2 orang. Itu tugasnya, 1 banding 2 zaman ini. 1 banding 2. Cerita kepada 2 orang tentang Kristus sebelum kamu menghembuskan nafasmu yang terakhir. Itu tugasmu. Soal percaya nggak percaya, soal kudus. Setuju? Amin? Oh, pucet, takut. Mari kita lebih giat, saudara. Ya, menceritakan Injil Kristus. Tugas kita hanya bercerita. Jangan jadi orang Kristen yang mandul. Mari kita berbuah untuk kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus bekerja di hati, di pikiran kami, di telinga kami. Tuhan, beri kami panjang umur, beri kami kesehatan, beri kami kemampuan, keberanian untuk bercerita tentang Injil keselamatan, tentang Yesus Kristus yang mengasihi setiap pribadi di dunia ini, tentang salib Kristus yang mengampuni dosa dan melepaskan kami dari hukuman yang kekal, tentang kebangkitan Kristus yang menjamin, menggaransi hidup kekal. Ya Tuhan, beri kami kemampuan itu. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang diam di dalam kami, memberikan kemampuan seperti dinamit yang boleh membangkitkan pengaruh yang besar. Pakai kami Tuhan, setiap kami menjadi orang Kristen yang berbuah, bukan orang Kristen yang mandul. Ampuni kami kalau selama ini kami banyak mendengar sedikit berbuat, tapi mulai hari ini ya Tuhan, jadikanlah kami pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar-pendengar saja. Berdoa bersyukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya.